kebetulan di keluarga saya ini ada yang poligami. Poligaminya itu jelas dengan alasan tadi dapat solusi dari guru, karena si sang istri itu sakit selama 5 tahun dan dia nggak bisa ngasih nafkah batin. Istri lalu bilang sama suaminya, nggak apa-apa kalau misalnya mau nikah lagi. Akhirnya sudah kan, akhirnya si suami itu cari calon istri baru, dikenalkan sama si sang istri, tapi si sang istri itu nggak suka sama si calon istri itu. Nggak suka. Iya, tapi tetap dinikahin nih sama si suaminya. Iya, Nah, besoknya itu Yang cariin calon istrinya. yang cari calon si suaminya. Si suaminya. Terus diperkenalkan ke si istrinya. Tapi si istrinya nggak suka dengan adalah besoknya itu si istrinya dipanggil sama Allah. Terus saya mau nanya, apakah si suami itu masih ada salah sama si yang Enggak. Jadi memang tidak harus istri kedua itu adalah cocok dulu sama istri pertama. Oh, tidak harus? Iya, karena kecocokannya kan susah. Oh, tidak harus ya? Kecocokannya ini sangat luas bahasannya ya. Misal kalau yang satu istrinya orang Melayu, yang satu istrinya orang bule. Memang ini butuh adaptasi yang... Iya kan? Berapa banyak orang kita mungkin yang tinggal di Eropa, istrinya yang pertama di sini, istrinya di sana juga ada. Tetapi tadi saya bilang, idealnya ini semua terkomunikasikan dengan baik. Idealnya. Sehingga memang tidak ada sesuatu yang tertutup. Dan ini kita bisa lihat pelajaran dari rumah tangga yang sudah sukses dalam poligami. Yang berhasil, Dik. Nah, itu. Jadi kita harus cari yang berhasil mana, dan itu cukup banyak yang bisa jadi contoh. Iya, cuma masalahnya juga kan kalau di isu sosial, idealnya ini kan menjadi acuan. Banyak yang berhasil. Tapi ternyata dia ini salah mengukur dirinya sendiri. Dia menganggap dia bisa, tapi ternyata pada saat pelaksanaan dia pusing sendiri. Karena saya ada kasus teman saya begitu. Jadi ceritanya itu dia sudah menikah. Terus dia jatuh cinta sama LC, pemandu lagu. Nah, akhirnya daripada... Saya kira LC itu gelar, karena saya juga gelar S1 saya LC. Oh, apa gelar LC? Itu lisans. Oh, lisans. Ya, semua S1 dari Timur Tengah rata-rata LC kan. Oh, itu pemandu lagu, ladies escort, Ustaz. Mohon maaf nih, mohon maaf. Iya. Mohon maaf. Jadi saya lanjut nih. Jadi dia takut berzina katanya, makanya dia nikahi poligami. Jadi dia poligami ini sama ini LC, dia tidak cerita awalnya sama istrinya, tapi karena desakan dari hati, akhirnya dia cerita. Istrinya bisa menerima, akhirnya terjadilah komunikasi, berbagi tugas dan lain-lain sesuai dengan kewajiban kan. Lama-lama ini suami suka menghabiskan waktu di LC-nya kan, yang dinikahin yang LC gitu. Judi terus dia, tapi nafkah tetap kasih semuanya. Nah, akhirnya yang istri pertama mulai tidak senang. Dia rasa ini suaminya sepertinya sudah lupa daratan. Sudah tidak adil lah ibaratnya. Ditinggalkan, dia minta berpisah. Nah, begitu dia berpisah, si yang LC juga rasa ini laki-laki sudah tidak ada uang. Dia pergi juga. Nah, ini kan dia bingung. Kenapa jadi tidak ideal buat dia? Kalau Ustadz melihat kesalahan dari si laki-laki ada di mana? Dosanya. Kan? Dosa kau. Nonton nih dia nih. Dosa kau. Karena kan sudah judi. Ya kan? Oh. Iya, sekarang juga kalau dia sholat, kalau dia muslim, atau dia puasa, atau kan jadi gini. Beda cerita ya kalau gitu ya. Kalau nikah itu, apalagi poligami ini ibadah. Dia harus betul-betul orang yang praktisinya itu memang orang agamis. Dia kalau bukan agamis itu agak susah untuk menjalankan itu. Mirip dengan bukan praktisi bisnis, mau masuk ke alam bisnis. Kacau lah dia semuanya gitu kan. Paham aku sampai di sini. Iya. Jadi dia harus ada, betul-betul harus dia, makin dia diberikan bonus sama Allah, ada keluarga lagi, dia harusnya makin lebih dekat sama Allah. Harus. Makin baik, iya. Nah termasuk tadi masalah judi. Jadi rumah tangga itu bukan cuma uang. Banyak orang begitu, jangankan poligami, monogami aja. Dia selalu menilai istrinya dengan uang. Yang penting kasih uang, selesai. Saya mau buat apa terserah. Itu keliru. Jadi fungsi rumah tangga itu sangat kecil. Hanya sekedar hubungan biologis, kasih uang, tinggalkan. Terus saya bebas pergi sama teman-teman saya kemana-mana. Ini kan keliru. Iya. Sebenarnya kan
mana lebih bernilai, kita duduk sama teman-teman atau duduk sama istri? Tentu saja sama istri kan gitu. Jadi waktu sama mereka, ngobrol sama mereka. Sampai dalam Islam itu dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, 3 hal tidak dianggap sia-sia. Salah satunya adalah bercandanya suami istri. Jadi walaupun mereka tuh begadang, bercumbuan, ngobrol, segala macam, itu tidak dianggap sia-sia, dianggap ibadah. Jadi saking pentingnya memberikan hak waktu buat istri itu. Jadi di sini makanya pembagian waktu itu penting sekali. Dan ada namanya dalam Islam selain nafkah, nafkah itu 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Ini harus adil. Di nafkah ini. Kemudian yang kedua mabit. Mabit itu nginap, itulah waktu. Jadi nggak boleh dia lebih cenderung waktunya lebih banyak dengan istri yang kedua misalnya. Itu tidak boleh. Kecuali dengan istilah tanazul. Tanazul itu maksudnya melepaskan haknya. Contoh misalnya, istri pertama anaknya 3. Kemudian dia berpoligami, istri kedua anaknya 1. Lalu kemudian, atau dia baru nikah, kemudian istri pertama bilang, karena anak saya 3, saya minta malam lebih banyak. Misalnya dalam 7 hari sepekan itu, saya 5 hari sama istri yang baru 2 hari saja. Istri kedua juga setuju. Nah itu kan berarti dia tanazul, dia lepaskan hak mabitnya, hak nginapnya dia. Nah kalau itu disepakati nggak ada masalah. Oh berarti harus dibicarakan untuk semua pihak yang terkait ya? Nggak bisa cuma di sini aja, di sini nggak. Nggak bisa. Oh transparan dia iya kuncinya. harus begitu. Oh susah itu. Transparan susah. Nggak mudah insya Allah. Iya kalau yang mampu, kalau yang tidak mampu susah. Bagaimana cara supaya mampu belajar? Iya, cuma kan semua orang kan beda-beda tahu Ustadz ya kan. Jadi kan kita tarik idealnya dulu. Ya, makanya tadi saya kembali lagi ke poin begini. Iya. Karena bicara masalah poligami kan sensitif. Saya sudah kasih tadi perumpamaan di awal. Dari 100 orang laki-laki, muslim atau non-muslim, itu di bawah 10% yang poligami. Iya. Dan sudah jelas juga tadi, saya juga senang juga. Maksudnya perempuan juga kalau ketika dia menolak untuk berpoligami, itu tidak menjadi dosa juga kan Ustadz kan ya. Cuman mungkin amal kecuali yang... dia bilang begini ya, iya. Dia bilang tidak ada poligami itu dalam Islam. Dia hapus hukum itu. Oh itu tidak boleh. Nah itu tidak boleh, karena dia sudah masuk ke ranahnya Tuhan gitu kan. Iya. Nah